Bisnis Seven Cut ini bisnis autopilot. Karena mitra hanya tinggal melihat report penjualan saja dan itu bisa real time. Perlu kita ketahui bahwa bisnis barbershop adalah bisnis kebutuhan. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini baru pertama kali nih kita talk show pakai bangku untuk gunting rambut. Ya, hari ini saya sedang berada di XO Box. Hari ini saya bersama dengan Pak Andrianto, beliau adalah Head of Business Development. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo, apa kabar Pak Andrianto? Kabar baik, terima kasih Pak atas waktunya dan kunjungan ke outlet kami XO Box. Yes, nah denger-denger nih XO Box nih yang saya tahu lebih dari 60 cabang. Betul. Jadi saat ini XO Box itu sudah kurang lebih sekitar 65 cabang. 65 cabang? 65 cabang, kita sudah ada dari ujung paling barat Indonesia, kita ada di Sumatera, di Medan. Lalu turun sedikit ke Pekanbaru, di Kepri, terus di Kepulauan Kepri itu ya? Ya, ada di Batam. Batam di Kalimantan kita sudah hadir di Samarinda juga. Yes. Kalau di Sulawesi kita sudah ada di Makassar. Untuk mal-mal besar di Makassar sih kita sudah masuk semua. Termasuk untuk di Pulau Jawa, ya Jabodetabek pada umumnya, Bandung, Semarang, Jogja, hingga ke Surabaya. Gitu. Jadi 15 kota besar lah. 15 kota besar, ya yang pasti ini jadi memudahkan orang kalau mau gunting rambut dan lain-lain ya. Betul. Nah, sebenarnya apa ini XO Box Pak? Konsepnya apa dan sejak kapan ini? Oke, kalau kita bicara sejak kapan, XO Box pertama kali berdiri itu di 2015. 2015. Sebenarnya sih kalau konsepnya sendiri, kan selama ini orang kalau potong rambut, khususnya cowok, itu sekarang sudah menjadi basic needed ya. Orang kebutuhannya bukan me time itu sekarang udah bukan hanya wanita saja. Laki-laki pun juga sama. Jadi kalau wanita pengen facial, pengen pedi-medi, pengen segala macam. Kan kalau kita cowok makan nggak mungkin sampai segitunya. At least rambut lah ya. Nah, rambut ini sebagai mahkota kita kaum pria. Paling tidak kita itu kalau dulu Pak, ini kita bicara habit mungkin. Saya dulu 2 bulan, hampir 3 bulan kalau udah nggak berasa nggak enak nyisir baru potong. Tapi kalau sekarang kita mungkin boleh dibilang 3 minggu lah, 3 minggu maksimum 1 bulan kita mesti potong. Gitu. Jadi kayak ada utang Pak kalau nggak ini. Nah ini berdiri 2015. Kalau untuk konsepnya sendiri, dulu kita itu berharap benar-benar menjadi pelopor barbershop yang modern, tapi juga kita bukan hanya sekedar modern secara looks-nya, secara ambience-nya, tapi kita juga modern baik secara pelayanan dan secara operasionalnya. Kenapa? 2015 kita outlet pertama kita hadir, di mana kita di Jakarta. Jakarta pertama kali hadir, mungkin kalau kita lihat di luar negeri ya, contohnya mungkin kayak di Jepang lah, ini similar lah. Jadi konsepnya kan kalau di Jepang ada barbershop yang kalau makanannya istilahnya grab and go. Nah ini juga sama, ini kita perlu kecepatannya kita di sini, kerapihannya yang mungkin kalau di luar negeri adanya di jalur-jalur MRT dan lain-lain. Dengan konsep yang barbernya simple, looks-nya enak gitu ya, color scheme-nya juga modern, lighting-nya enak gitu. Termasuk ini menjadi lifestyle. Menjadi lifestyle gitu. Iya, jadi hiburan tersendiri juga ya. Betul, ini perlu me time, Pak. Laki-laki sekarang udah perlu me time gitu. Jadi bukan wanita saja, kita juga laki-laki kita perlu me time. Sometimes kita pengen saya pengen dipotong, tempatnya nyaman, terus kita cuci rambut, dicuciin yang tidak salon banget gitu kan. Laki-laki juga kan perlu identitas untuk nongkrong-nongkrong begitulah, me time. Begitu sih Pak untuk ininya. Yes, dan ini servisnya berarti untuk pria saja atau gimana? Mostly pria karena memang kalau udah barbershop itu udah rata-rata pria, tapi wanita pun bisa di kita. Bisa juga ya? Bisa di kita juga. Nah,
Kalau kita bicara lagi tadi balik ke konsep, Iya. kita tuh di awal kita barber yang awalnya kita tidak perlu cuci, hanya dipotong lalu kita vakum. Iya, ya. Disedot ya. Enak tuh. Rambutnya disedot Itu, iya, gitu. itu. Karena mungkin ya dulunya keterbatasan infrastruktur utility dan lain-lainnya pada Iya. saat kita lihat di luar negeri ya. Cuman kadang kan masing-masing daerah itu kebutuhannya Beda-beda ya, berbeda. Kebiasaan itunya ya, pengennya tapi dicuci atau gimana gitu. dengan cukup dipotong, divakum seperti itu juga itu udah bersih kok. Kita bener-bener hygiene. Iya, gitu. iya. Kenapa kita bilang hygiene? Malah kita punya tagline modern and hygienic barbershop. Kenapa? Karena kita itu setiap peralatan kita tuh semuanya disimpan di sterilizer. Nah, contoh kan seperti ya. ini. Iya, iya. Mau kita bicara guntingnya, bicara clippernya, bicara sisirnya, semuanya di dalam sterilizer. Jadi benar-benar dijamin ya aman lah untuk ini, sangat hygiene. Makanya kita bilang barbershop modern and hygienic. Karena di sini kita benar-benar sangat memperhatikan. Karena sekarang kebutuhan orang itu bukan hanya sekedar saya mau potong, mau bodo amat terserah enggak. Tapi sekarang orang lebih memikirkan ke safety-nya, lebih memikirkan nyamannya gimana, cleanliness-nya seperti apa. Nah, itu kita perhatikan betul kebutuhan pelanggan itu maunya seperti apa sih gitu. Ya istilah pelanggan adalah raja, ya kita perhatikan betul dari ujung rambut ke ujung kaki lah istilahnya. Gitu loh. Ya menjawab kebutuhan tadi Pak Betul. ya. Ya kan selama rambut tumbuh potensi. Betul. Jadi memang opportunity bisnis ini walaupun mungkin ya ke depannya makin modern, tapi rasanya manusia sih tetap perlu ada engagement lah, dipotong sama orang juga ya. Nanti tiba-tiba 10-20 tahun ke depan ada robot penggunting rambut gitu ya. Ya mungkin orang ada yang percaya, ada yang yakin, yang tidak gitu ya. Ntar salah gunting bahaya, Pak. Dan potong rambut ini kan seni ya Pak ya. Iya, Seni gitu. Jadi kadang orang memiliki 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 loyalis sendiri gitu. Seperti itu. Iya. Jadi stylishnya itu ya. Betul. Nah, Ixobox ini artinya apa nih Pak? IXO ya sebenarnya kalau dari ininya sendiri IXO tuh kita menginikan seperti gunting lah, gunting cepat, terus kita ada dalam satu ini kan kita ada box gitu ya. Gitu. Iya. Sangat simpel. Nah, ke depan juga mungkin kita bakal ada sedikit bocoran lah, kita bakal ada rebranding dan rekonsep. Gitu. Nah, karena ini sudah 7 tahun ya saat ini udah masuk ke 7 tahun. Untuk konsep ambience dan lain-lain masih mirip-mirip. Nah, nanti mungkin kita pada saat rebranding dan rekonsep ini kita benar-benar sangat berubah lah. Nah, Ixobox ada yang shave and cut, terus ada yang apa lagi? Ada yang pro. Apa sih? Oke, jadi yang pertama gini Pak. Kita pas awal itu hadirnya namanya Ixobox, udah selesai. Jadi Ixobox hanya potong, terus ya udah cuman potong, tidak ada treatment apapun. Lalu kita ada bilang Ixobox Pro. Nah, yang Pro ini yang kita lebih betul. Jadi kita bikin yang lebih bagus lah ya, lebih bagus lagi. Apa yang membedakan hairstylistnya? Dari looks ambience itu berbeda, termasuk yang grade hair stylesnya yang jam terbangnya memang sudah tinggi dan rata-rata sudah memiliki pelanggan loyal. Bapak percaya atau tidak kalau di haircut itu kalau dia udah biasa potong dengan hairstyle si A, itu terus even dia lagi motong dia berani nunggu gitu, dia ikhlas untuk nunggu karena dia udah yakin sama potong. Karena kalau salah gunting rambut tuh sebulan Pak nyesel. Betul. Makanya itu 2 bulan. Makanya kita sangat jaga itu. Lalu setelah Pro itu kita sempurnakan lagi dengan namanya Ixobox H2O. H2O ya berarti udah menggunakan air. Ya samalah seperti ini. Berarti sudah dipotong dan bisa dicuci. Itu namanya H2O gitu ya. Jadi ada potong, setelah dipotong bisa divakum, sudah divakum disempurnakan lagi dengan dicuci. Itu yang H2O. Lalu ada lagi kita namanya Ixobox untuk Ixobox Style. Kalau Ixobox Style itu saat ini kita baru ada 1 cabang di Kalimantan dan di Samarinda. Itu lebih kalau yang Ixobox H2O sama Pro ini lebih banyak kan ke laki-laki.
Nah, tapi kalau yang style itu lebih banyak ke wanita. Karena itu treatmentnya full salon. Full salon. Jadi bukan hanya sekedar gunting rambut saja, bisa krimbat, bisa pedicure, manicure dan sebagainya, itu lebih lengkap lah. Gitu ya. Tapi tetap dengan konsep yang modern. Modernnya bukan hanya sekedar ambience dan pelayanannya yang modern, tetapi kita juga menggunakan sistem berbayarnya secara modern. Gitu. Bukan hanya semuanya pakai cash, tapi kita di situ bayarnya pakai vending mesin. Pakai vending mesin. Jadi kita setiap pelanggan yang datang sama Ixobox Pro H2O itu juga sama, begitu orang bayar itu kita tidak ada kasir. Kita tidak ada kasir, tapi kita nanti langsung masuk ke vending mesin. Di vending mesin kalau kita misalnya bayar pakai cashless, mau ya contoh saya sebutkan seperti pakai GoPay, pakai Shopee, pakai OVO dan lain-lain, tinggal scan barcode aja, nanti akan keluar barcode-nya. Nah, barcode inilah yang menyatakan perintah kerja. Dan perintah kerja ini akan menyambung ke namanya Proud System. Ya, jadi di kita itu tidak akan ada kecurangan karena ketika pelanggan datang, sebelum mereka mendapatkan barcode untuk kita scan, begitu scan baru listriknya nyala. Wih, sampai segitu kan? Ya. Jadi yang tadi saya bilang, teknologinya mantap ya Pak? Betul, karena bisnis seperti ini kan kita harus jaga dari hulu ke hilir Pak. Nah, orang di dalam bisnis seperti ini yang harus kita jaga, ya people-nya jelas harus kita jaga sebagai sumber dayanya, juga sistemnya kita harus tunjang gitu, harus mumpuni, jangan sampai menyulitkan kita punya mitra kerja gitu ya. Nah, mitra kerja kita udah fokusnya cuma motong aja, jangan mikirin, aduh ini habis kembalian, nggak ada uang kembalian dan lain-lain, pinjam ke tetangga. Di kita nggak ada. Jadi di kita itu boleh dibilang orang datang, setelah datang bukti pembayaran, ada scan barcode, barcode itu akan di-scan, baru mesin menyala. Baru sinyal ya? Baru listriknya hidup. Termasuk airnya juga. Termasuk air juga? Betul. Gitu. Jadi mesin dan air kita tidak akan pernah nyala kalau scan barcode-nya nggak di scan. Gitu. Jadi tidak ada apa namanya, tidak akan pernah ada treatment tanpa pembayaran. Dan berarti efisiensi juga ya Pak ya? Sangat. Sekarang kan logikanya begini. Udah ditakerin airnya. Betul. Kalau ditakerin tidak. Cuman jelas dia punya valve itu ketika si Proud Systemnya on, maka air itu akan bekerja, listrik itu akan bekerja. Selama yang lagi proses gunting tadi ya? Betul. Nah, ketika kan kita ada time limitnya juga. Ini misalnya selesai dalam waktu 30 menit. Kalau dalam waktu 30 menit dia tidak selesai, itu kan berarti itu bakal mati. Nah, ini yang akan menjadi kelebihan kita. Hairstylist itu dituntut untuk kerja cepat dan tepat. Nah, selesai nggak selesai kumpulin. Tapi bukan berarti belum beres gitu ya. Karena treatmentnya susah dan lain-lain. Kita ada batan khusus. Tapi nanti akan ketahuan hairstylist mana yang ternyata dia ada tambahan button, ada tambahan waktu gitu ya, injury time lah kayak sepak bola. Jadi ketahuan performersnya, ini berarti tidak bagus secara ininya gitu sih. Soalnya kan yang lain ngantri tuh Pak. Betul. Gitu, jadi tidak ada Pak, di istilahnya misalnya di Ixobox ada temen gue nih potongin gratis, nggak bisa Pak kalau di kita kagak nyala listrik. Nggak nyala listrik, mau nggak pakai air. Listriknya nggak nyala. Gitu Pak. Ya saya ngalamin juga, karena saya juga beberapa kali kan ke Ixobox gitu yang di mall gitu kan. Oh gitu, Opera Treat Day apa? Wah, sistemnya bagus nih, bayar dulu. Thank you Pak udah hadir. Kan? Terus juga waktu itu pas yang zaman pandemi lagi tinggi-tinggi kan Pak, terus pakai sarungnya langsung buang gitu. Oh ya, kalau gitu itu mungkin kalau di awal-awal pandemi, awal pandemi kita sangat concern dengan namanya keselamatan orang gitu ya, dan keselamatan kita punya hairstylist juga Termasuk kita itu menggunakan full APD. Iya. Full APD dari mulai face shield, masker, terus kita pakai hand glove, terus pakai baju hazmat. Iya, makanya saya tanya, ini saya ke rumah sakit Pak? Betul. Nah, itu mungkin di awal juga mungkin orang ngira kok aneh tapi segala macam, tapi kita mengambil langkah itu karena kita komit Pak. Dengan kita bilang modern and hygienic barber. Nah, kita komit. Makanya kita ya udah, kalau kita mau hygienic,
nggak usah mikirin kita keren atau gimana, yang harus keren tuh pelanggannya Pak. Iya. Pada saat pandemik udah pelanggannya aja ya. Memang kadang si stylist kalau nggak keren, kadang si customer, lu aja kagak keren, gimana gue mau potong di tempat lu, misalnya kayak gitu ya. Tapi pada saat kemarin kita pandemik lagi tinggi-tingginya, orang yang menjadi concern utama adalah keselamatan Pak. Betul sekali. Apalagi ketika regulasi pemerintah untuk bisnis seperti kami ini tidak boleh beroperasional, itu kan sangat sulit ya. Sedangkan kan kita juga memiliki tanggung jawab kepada para mitra kerja kita untuk ya the show must go on ya, hidup kan harus tetap berjalan gitu. Nah dari situ pun malah kita memiliki satu tambahan pelayanan, kita namanya Ixobok Home. Jadi Ixobok Home itu kita bisa dipanggil ke rumah untuk melaksanakan treatment di rumah dengan peralatan dan safety seperti yang dilaksanakan di outlet. Cuman mungkin biayanya lebih mahal gitu ya, karena ada ya sama kayak paket ada ongkir ya Pak ya. Tapi orang worth it lah, orang karena suka lah, nggak perlu keluar rumah, dia tetap aman, dan orang kita pun, mitra kerja kita pun datang benar-benar sangat aman dengan pelayanan perangkat perang yang sedemikian standar lah, dari mulai disinfektan, hand sanitizer, baju hazmat, hand glove, sama seperti di outlet. Seperti itu. Mantap. Nah Pak, ini sistemnya franchise atau gimana sih Pak? Nah, ini ada dua Pak. Jadi kita awalnya sih kita bisnis own bisnis ya. Jadi kita jalankan sendiri, kita buka outlet sendiri gitu ya. Ya, kembali Pak, ketika kita dalam B2C kita terlihat bagus kok ya, terstruktur gitu ya. Orang datang ke kita dengan bayar, dapat barcode scan, terus dipotong dan lain-lain, selesai dilayanin secara cepat, profesional, bersih gitu ya. Lama-lama orang jadi tertarik. Loh, bagus nih sistem ini. Ini barbershop doang, tapi kok begitu rapihnya gitu ya. Akhirnya kan orang jadi memiliki keinginan, bisa nggak sih kalau saya punya barber seperti itu? Wah, itu. Nah, jadi kita terus terang Pak, kita di awal tidak menjual iklan, tidak melakukan bagaimana. Kita hanya kerja aja. Melakukan yang terbaik untuk pelanggan kita. Kerja yang terbaik, pokoknya servis yang terbaik, karena kita percaya Pak, produk kita udah bagus nih, produknya bagus, ya, produk kita excellent untuk pelayanan, servisnya juga excellent, dan kita yakin goalsnya adalah customer satisfaction. Wow, ini dia nih, mantep ya. Jadi kita nggak perlu manggil YouTuber atau blogger di awal gitu ya. Ini harus digambar-gambar, nggak. Kita benar-benar bekerja aja dulu dengan baik. Biar servisnya menjual sendiri tuh ya. Biar servisnya menjual sendiri Pak. Biar kita istilahnya engine ini bekerja dengan baik aja. Satu engine dikasih oli yang bagus gitu, mobil mesinnya bisa lancar, bisa ngebut, biarkan aja dengan sendirinya. Jadi ini memang dari awal hanya B2C saja. Hanya kita benar-benar hanya untuk customer. Nah, tiba-tiba di pertengahan jalan, setelah mungkin kita jalan hampir 2 tahun, orang banyak yang tertarik nanya ke head office. Ini bisnis bisa di-franchise-kan tidak? Ini bisnis bisa di-franchise-kan tidak? Ya udah, seperti itu kita buatlah sistemnya yang bagaimana bisnis ini tetap terjaga, Pak. Karena bisnis franchise itu kan sangat hati-hati. Betul. Jangan sampai kita menarik menarik benefit di awal, menarik income investor di awal kan? gitu ya. Tapi setelah itu si investornya kecewa. Betul. Gitu, karena dia ngerasa saya ini makanya franchise karena saya tertarik dengan bisnisnya dan saya tidak paham dengan bisnisnya. Iya. Ada sistem yang makanya artinya dari situ kita langsung membuat dari manajemen, jika orang ada yang mau franchise boleh, tapi hanya sebagai investor yang merekrut, mentraining hingga menjalankan daily operasional tetap dari Ixobok Indonesia. Dari pusatnya. Dari pusat gitu. Jadi Anda boleh berinvestment di sini sebagai mitra kita, maka kita disebut sebagai mitra. Tapi yang menjalankan operasional, daily operasional kita semua. Karena kita tidak mau hanya memberikan license ini, merek Ixobok silahkan dipakai, nanti tiba-tiba pelayanannya tidak standar, pelayanannya tidak standar, si groomingnya tidak standar, segala macamnya di produknya tidak standar, malah akan merusak Ixobok yang sudah dari dahulu kita bangun, jadi salah Pak. Makanya kita lebih baik, ya memang capek dalam artian kita ngurusinnya lebih detail gitu ya, punya investor. Cuman ya itu adalah konsekuensi yang harus kita ambil agar
bisnis ini secara namanya tetap baik dan secara operasional juga tetap baik. Wow. Seperti itu. Jadi kalau investor di Iksobok, boleh kita bilang ya, Anda sebagai autopilot saja. Autopilot. Wah. Autopilot. Iya, Karena hanya tertarik lokasi di mana kita dari tim business development akan survei visibility study-nya memungkinkan atau tidak, dari mulai placing-nya seperti apa, surrounding area-nya bagaimana gitu ya. Nah itu kita akan analisa juga. Nah, dari yang tadi saya sebutkan di 15 kota itu semuanya hampir di mall. Semuanya hampir di mall. Semuanya hampir di mall. Jadi kalau bicara kita mall-mall besar di Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, itu dari kota-kota besar saja kita hampir sudah masuk semua. Mungkin cuma Papua, Maluku aja yang kita belum masuk, sama NTB, NTT, Bali gitu ya. Itu periode berjalan lah. Kita semuanya masuk di mall. Semua masuk mall ya. Semua masuk di mall. Nah, baru di tahun kemarin, tahun 2021, kita ada namanya baru lagi, disebutnya Iksobok 7 Cut. 7 Cut. Posisinya seperti ini. Iya, nah, kenapa kita membuat tiba-tiba standalone? Iya. Asalnya di seluruh mall, terus tiba-tiba sekarang jadi standalone. Nah, kita mencoba mempelajari behavior customer juga. Ketika masuk pandemi dalam 2 tahun ini, orang-orang yang biasanya nge-mall itu banyak sekali. Sekarang perubahan kebiasaannya menjadi berbeda. Gitu. Betul lagi ya. Iya, dan betul. Kita pun di mall, rata-rata posisi kita itu boleh dibilang impulse buying ya. Jadi kita posisinya lebih banyak dari 60 cabang itu mungkin di area lower ground atau di basement dekat parkiran, yang mana orang udah beres berbelanja, orang habis hangout, pulang, ya udah deh, ini enak nih buat potong. Atau mungkin orang yang cuman datang ke mall, cuman mau potong doang, dia nggak kemana-mana, dari parkir depan mobil deket depan akses. Langsung nyebrang. Iya, betul. Saya lihat dekat Kita akses. kan mempelajari behavior itu, dan ternyata kalau kita buka di ruko, artinya kita pun cari rukonya standalone itu, kita harus yang mendekatin residential area. Gitu. Jadi kami yang mendekatin para pelanggan. Bolehlah, nggak usah jauh-jauh ke mall misalnya. Yang mau ke mall, monggo silahkan. Gitu ya. Tapi kalau yang misalnya rumah di sekitaran area cluster, biasanya yang kami pilih ya sama seperti ini, di area boulevard, ada di belakangnya ada klaster perumahan. Nah, kita berdiri di depan klaster perumahannya. Tinggal jalan kaki. Betul. Jadi kita tinggal mendekati customer lah. Ya, customer nggak susah-susah. Saya dekati. Iya, benar. Saya polanya mall ini saya lihat percis mirip semua pokoknya. Betul. Entah itu di yang Ciputra, Mall Citraland tuh dekat akses keluar. Di Central Park juga dekat akses keluar. Sama. Di Baywalk dekat akses keluar. Sama. Iya. Karena memang kita dulu kita visibility study-nya mencoba sebenarnya kebiasaan pelanggan di kita tuh seperti apa sih, gitu kan. Kalau Bapak misalnya ke mall, saya pengen ngopi gitu ya. Ya udah dari awal tuh udah ketahuan lah titiknya si satu brand. Pasti ada di lobi utama, ada outdoor area buat orang smoking gitu area gitu kan. Nah, tapi kalau seperti kita ini boleh dibilang pelengkap kebutuhan orang, tapi yang bisa menjadi kebutuhan utama juga gitu. Nah, makanya kita berada masuk di mall-mall juga, posisinya yang mendekatin orang eksis, orang dekat parkiran. Itulah yang kita dekatin. Wow. Jadi polanya itu ya. Polanya kita jemput bola lah, Pak. Gitu ya. Nah, oke, Pak. Kemudian juga kalau bicara soal target market tadi ada banyak kan pria, kecuali tadi ya ada yang style ya, wanita gitu ya. Nah, kemudian tadi kan nextnya Bapak udah bocorin juga nih. Ini nextnya ini masih di Indonesia apa di luar negeri juga nih? Oke, jadi kalau selama ini sih kita masih fokus untuk di Indonesia dulu ya. Karena Indonesia juga kita kan baru 4 pulau besar nih. Gitu ya. 4 pulau besar. Baru 4 pulau besar, dan dari pulau besar itu pun kita belum masuk semua ke kota-kota second tier gitu ya maksudnya. Gitu ya. Nanti kita penuhin dulu lah, Pak. Dulu, gitu. Yang jelas kita punya visi jelas. Kita pengen menjadi salah satu barbershop modern dan hygiene terbaik lah di negeri ini, dan kita juga memiliki sistem yang terbaik, dan termasuk kita juga
memiliki apps yang dapat memudahkan para pelanggan untuk datang ke kita. Wow, Gitu. mantap ya. Pak, saya lihat juga apa hubungannya sama gunting? Apa gunting? Ya? Gunting, oke. Gunting Jadi begini, gimana, Pak? itu Iya. tadi ada yang kelewat. Iya. Xbox sendiri kalau Iya. kita bicara secara targeting ya, kalau kita bicara targeting jelas kita dari kebanyakan laki-laki usia mungkin dari remaja sampai ke usia 35-an itu paling banyak kuehnya. Walaupun kita berbagai usia kita dapat treatment. Sekalipun anak-anak sekalipun kita Iya, bisa treatment. iya. Makanya kalau Bapak lihat di kita ini kan untuk kursi untuk dewasa. Iya. Nah, kita ada yang untuk anak-anak. Anak-anak juga ini ada. ada ganjelannya. Oh, ada ganjelannya. Iya, Jadi iya, anak-anak iya. nanti duduk di sini. Iya. Gitu. Ganjelannya dijual nggak, Pak? Oh, tidak. Enggak lah, Ya. just kidding. Jadi Iya, itu bagus ya itu. itu nanti untuk apa namanya untuk yang ini anak-anak. Anak-anak. Kebanyakannya sih laki-laki, Pak. Laki-laki usianya ya dari remaja sampai umur 35-an lah biasanya. Nah, seperti itulah, Pak. Dan sekarang malah demand-nya makin meningkat ya sejak banyak sekali mungkin pengaruh budaya dari luar ya. Contoh sekarang kayak drakor lah, Iya. drama-drama luar negeri yang rambutnya keren-keren dan segala Iya, macem. iya. Dan kita sih kebetulan hairstylist kita mampu untuk membuat model-model yang ada seluruh di TV itu bisa gitu. Oke, bisa ya. Nah, Pak, yang gunting kan ada juga salah satu di Mall Basura. Oke, gunting saya belum ini, sorry kelewat. Jadi kalau Xbox sendiri, Iya. kita memang secara positioning, kita untuk di customer yang di middle, Pak. Middle ya. Di mall juga kita masuk rata-rata ke mall kelas B. Iya, iya. Gunting ini kami hadirkan itu untuk di second layer-nya Xbox, Pak. Oke. Jadi kita bukanya mungkin seperti di mall C atau di trade center lah. Kalau orang bilang ya di trade center kita hadir di situ. Kenapa? Karena kita nanti takutnya tidak pas, Pak, untuk ini customernya gitu ya. Jadi biar sama-sama yang di mall kelas B kita berikan pricing segini dengan merek Xbox. Kalau misalnya yang di kelas C kita berikan dengan tetap namanya Xbox gunting tapi ya Xbox gunting. under Xbox Under namanya Xbox, gunting. gunting. Tapi tidak mengurangin dari hasil treatment, pelayanan dan lainnya tidak mengurangin. Hanya mungkin si ambience-nya agak berbeda. Gitu, ambience-nya agak berbeda tapi tidak mengurangin dari servisnya. Yes, oke. Nah, itu juga ada juga yang gunting ini kan di Mall Basura, Pak. Betul. Nah, itu alasannya kenapa, Pak, dibuka di Mall Basura? Oke, nah jadi tadi seperti yang tadi saya sampaikan, Iya. itu kan boleh dibilang kan untuk klasifikasinya yang Jakarta Timur kan di Basura itu juga tidak untuk mallnya tidak masuk ke dalam B class yang kita maksud. Makanya kita ketika mau memberikan di yang Xbox brand, ini takutnya secara pricingnya ketinggian, makanya kita masukkan Makanya gunting. yang di bawahnya itu kita masukkan merek gunting. Gitu. Termasuk beberapa trade center di Jakarta juga sama, Pak. Kita gunting di luar daerah pun sama. Kita di Jogja dan lain-lain kalau kira-kira untuk mallnya ini tidak sepertinya untuk pricingnya terlalu tinggi untuk Xbox, ya udah kita pakai gunting. Gunting. Kalau sisir kapan buka? Nanti, Pak, gunting ada sisir. boleh nanti kita bikin ya sisirnya. Gunting ada sisir. Itu temenan itu. Brandnya lagi gitu. Iya. Oke. Pak, oke Pak Nikanto, ini kalau boleh share apa sih Pak core value atau mungkin rahasia suksesnya dari Xbox ini, Pak? Sebenarnya gini, Pak, kalau kita bicara value ya, bicara value kalau saat ini yang jelas kita dari awal kita mempertahankan kita punya sistem yang baik ya. Sistem yang baik. Sistem. Jadi bisnis itu harus ready dulu dari kalau kita bicara value, kesiapan sistemnya dulu, Pak. Kesiapan sistem. Karena itu sebuah pondasi. Yes. Kedua, kesiapan sumber dayanya. Iya. Sistemnya udah bagus, sumber dayanya nggak bagus. Kacau banget, Kacau ya. Pak. Iya. Yang ketiga, kesiapan dari sekolahnya, Pak. Sekolahnya. Jadi kita punya namanya Xbox Academy. Kita punya Xbox Academy. Jadi kelebihan kita itu, Pak. Kita punya sistemnya yang baik. Kita punya people-nya yang benar-benar kita didik dengan baik. Iya. Biar standar, makanya kita punya Xbox Academy. Di Jakarta itu. Di Jakarta. Oh. Xbox Academy. Yang tiap hari kita rekrut orang untuk belajar gunting aja setiap hari. Gitu, Iya, Pak. iya. Jadi setiap kita rekrut itu mereka kita didik di sekolahan kita at least 30 kali pertemuan baru boleh kita rilis Baru ke outlet. boleh Kita rilis ke outlet. Jadi kalau nggak sampai 30 kali pertemuan gitu ya, belum bisa kita dapat license kita, ya.
gitu ya. Kadang kan orang beda-beda ya, ada yang Iya. saya baru 15 kali pertemuan tiba-tiba udah jago atau segala macam, tapi tetap kita punya di training center kita punya tim QC yang cukup ketat karena kita biar semuanya standar gitu, Pak. Wah, Seperti itu. mantap itu dia. Makanya jadi orang nggak ragu lagi untuk bermitra ya. Betul. Bersama Ixobox ya. Betul. Pak, thank you so much sih Pak. Luar biasa, senang banget nih bisa Oke, ngobrol saya sama terima Pak kasih Andrianto. udah datang ke tempat kami ya. Yes. Mudah-mudahan berkenan lah ya Yes, untuk datang betul. kembali ke sini. Yes. Gitu. Nah teman-teman, kita udah ngobrol nih sama Pak Andrianto. Pastinya ini kebutuhan pria nih, me time versi cowok. ya kan? Me time versi cowok. cowok. Nah semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk datang ke Ixobox di kota Anda. Saya Ruby Herman, sampai jumpa di next episode di Rahasia Investasi Sukses. Bye-bye. Kalau nggak dari sekarang kapan lagi gitu. Tempat ini, apartemen ini menurut saya sangat strategis tempatnya. Dia tengah-tengah di Tangerang Kota. Malam juga kalau kita lagi penat, tinggal buka jendela, lihat wah kayaknya sejuk lah. Memimpikan menetap dan tinggal di suatu hunian aman, nyaman, dan tenang. Daripada kamu nabung ngekos, daripada kamu ngontrak, mending uang kontrakannya buat DP.